kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Angin kering bertiup perlahan, membawa dengan dirinya butiran debu dan partikel halus yang melayang-layang di udara. Langit yang seharusnya cerah dan biru, kini terlihat keruh dan penuh oleh kabut tebal yang menutupi sinar matahari. Di permukaan tanah, jalanan dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap hitam pekat, menyumbang pada tingginya tingkat polusi udara. Saat ini lingkungan di sekitar saya terasa semakin tercemar oleh polusi. Pohon-pohon yang dulu rindang kini tampak layu dan daunannya berubah warna menjadi keabu-abuan akibat terpapar polutan udara. Di perkotaan, gedung-gedung tinggi menjulang tinggi, namun sayangnya sebagian besar dari mereka menyemburkan asap hitam melalui langit-langit kota yang seharusnya menjadi sumber inspirasi, kini tertutup oleh lapisan abu dan polusi. Masyarakat yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari terlihat menggunakan masker untuk melindungi diri dari udara yang terasa begitu berat dan tidak sehat. Efek dari polusi ini tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Bukan hanya pada sistem pernapasan, tetapi juga sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan sebagai akibat dari dampak pencemaran udara. Situasi ini dipicu oleh tingginya konsentrasi karbon monoksida yang menyebabkan peningkatan kadar protein inflamasi dan viskositas darah. Dampak ini memicu peradangan pada pembuluh darah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Pemerintah seharusnya perlu mengambil langkah-langkah tegas dan efektif segera untuk mengurangi tingkat polusi dan menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukannya juga upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya udara bersih serta menerapkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi emisi polutan. Seperti yang kita lihat dari video tadi, bahwasanya penggunaan kendaraan yang meningkat dari pagi hingga malam dapat menyebabkan polusi udara yang meningkat tiap harinya. Hal ini saya lihat dari kondisi udara di jalan besar yang keruh. Asap kendaraan bermotor, bermobil, juga salah satu penyumbang polusi udara karena mengandung berbagai macam polutan. Polutan ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan sehingga berbahaya bagi kesehatan dan salah satunya adalah mengganggu kerja dan fungsi organ ginjal. Gangguan ini akan menghalangi proses alterasi dan nutrisi yang berbeda dalam tanah dan sekitar tumbuhan. Gejala yang tampak karena pencemaran udara ini adalah terjadinya penampakan yang kurang sehat pada daun dengan matinya berbagai bagian serta hilangnya warna. Apa solusinya dari masalah ini? Dengan cara mengatasi masalah ini, perlunya ada kesadaran dalam perubahan gaya hidup. Dengan cara kita adanya perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, lalu juga ada penggunaan energi terbarukan, serta regulasi yang ketat terhadap industri. Ini semua dapat bisa disebut langkah-langkah awal untuk mengatasi masalah ini. Dengan cara melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk generasi ke depannya. Saya, Muhammad Raul Khair, dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Hubungan Internasional, Angkatan 2019, ingin mengajak para pemuda Indonesia untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan agar kita bisa menghirup udara bersih kembali dan menjaga kesehatan masyarakat negara Indonesia. Terima kasih.